Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucianando dengan NIM 05006436. Prodi Sistem Informasi berasal dari UPPJJ Jambi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 3 video praktikum jaringan komputer dengan contoh kasus sebagai berikut. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi langsung saja kita praktekkan menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Lalu kita tambahkan 4 buah komputer atau PC. Kemudian kita akan tambahkan juga satu switch untuk kita hubungkan nantinya. Jadi langsung saja. Oke, di sini kita tambah switch juga. Lalu jangan lupa dihubungkan. Oke. Jika sudah, kita langsung atur IP address-nya dari masing-masing 4 komputer ini ya. Kita klik PC0, ke config, kita ke fast ethernet, kita masukkan IP address-nya. Oke, lanjut ke PC1, config, fast ethernet. Oke, lanjut ke PC2. Oke, terakhir ke PC3 ya. 192, 168, 14. Oke. Baik, jika sudah kita input IP address dari tiap PC-nya, kita akan coba menguji ping-nya dari PC0 ke semua PC ya. Kita coba klik ke PC0, kita ke desktop, kita ke command prompt. Di sini kita coba ketik ping 192, 168, 12. Oke, kita coba klik enter. Oke, di sini sudah berhasil ya. Oke, jika sudah berhasil, kita coba ke PC2, kita coba ketik ping 192, 168, 13. Oke. Lalu kita klik enter. Di sini berhasil juga. Kita coba lagi yang terakhir ke sorry. Saya lupa nambah pingnya di sini. Ping 192, 168, 14. Lalu kita klik enter. Oke, di sini baru berhasil ya. Oke, dari sini soal 1 sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berhubung soal kedua ini masih menggunakan 4 PC ya dan satu switch yang sama, jadi kita hanya perlu menambahkan satu server saja dari topologi yang kita buat sebelumnya. Kita coba baca soal yang kedua. Buatkan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, di sini masih sama ya, kita akan menggunakan topologinya. Jadi kita coba buat servernya dulu. Di sini kita coba cari server. Oke. Di sini ada server. Oke. Di sini saya coba buat namanya server 1.5 ya. Oke. Lalu kita coba sambungkan. Kita sambungkan. Oke. Jika sudah disambungkan, kita isi IP address-nya ya. Di sini kita buat tetap berurutan. Di sini kita ketik 192, 168, 15. Oke. Lalu kita ke service, ke index. Oke, di sini kita coba ubah. Kita ubah ke server berhasil diakses. Oke, di sini kita save ya. Lalu kita akan coba akses dari PC 0 sampai ke PC 3 ya. Jika sudah, di sini saya cek lagi. Oke, sudah. Kita langsung saja akses dari PC 0 ke PC 3. Kita coba klik PC 0, lalu ke desktop, ke web browser. Oke. Di sini kita ketik IP-nya ya, 192, 168, 15. Oke, kita klik go. Oke, di sini server berhasil diakses ya. Lalu kita lanjut ke PC 1 sampai ke PC 3. Ke desktop, ke web browser. Kita ketikkan IP yang sama.
Oke, di sini untuk PC 1 servernya berhasil diakses ya. Kita lanjut ke PC 2, desktop, web browser. Oke, di sini kita ketik sama juga 192.168.1.5. Lalu kita klik go. Oke, di sini untuk PC 2 sudah berhasil. Dan terakhir kita ke PC 3. Kita ke desktop, ke web browser. Oke, kita ketikkan 192.168.1.5. Lalu kita ketik go. Oke, di sini server berhasil diakses ya. Jadi di sini untuk tugas soal kedua sudah selesai ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke. Kita baca dulu soalnya. Untuk soal yang ketiga. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, di sini berhubung soal ketiga ini masih menggunakan 4 PC dan HTTP server yang sama, jadi kita bisa menggunakan topologi yang kita tadi ya. Oke, jadi langsung saja kita buat server baru lagi di sini. Kita buat server baru lagi di sini. Oke. Sudah kita buat server barunya lagi. Kita kasih nama server tadi server 1.5 ya. Sekarang kita tambah jadi satu server .16. Oke. Sini kita coba sambungkan dulu. Oke, jika sudah disambungkan, kita atur IP address-nya ya. IP address dari server ini. Oke, di sini kita input 192.168.1.6. Oke, kita ke service, lalu ke DNS, aktifkan DNS-nya, lalu kita masukkan nama di sini. Kita coba google.com. Di sini address-nya kita samakan yang tadi ya, 192.168.1.5. Oke, di sini lalu kita tekan add. Oke. Di sini sudah. Kemudian kita atur, kita ubah juga IP address-nya, IP DNS server dari PC 0 sampai 3 menjadi server 16. Oke. Di sini kita close saja. Jadi kita ke PC 0. Kita ke config. Oke, di sini kita ke setting, lalu kita masukkan DNS servernya 192.168.1.6. Oke. Ini untuk PC 0. Kita ke PC 1. Config DNS server 192.168.1.6. Oke. Kita close. Kita ke PC 2. DNS servernya sama. Oke. Dan yang ke PC terakhir kita ke sini ya. Kita ke DNS servernya masih sama. Oke, jika sudah, kita langsung saja kita coba akses google.com-nya dari PC 0 sampai ke PC 3. Kita coba ke PC 0, lalu kita ke desktop, kita ke web browser. Oke, di sini kita coba ketik google.com. Lalu kita ketik go. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita coba lakukan ke PC 1 sampai PC 3. Kita ke desktop, kita ke web browser. Kita ketik google.com. Oke, di sini sudah berhasil. Kita ke PC 2. Desktop, web browser. Kita ke google.com. Oke, sudah berhasil. Kita ke PC 3 yang terakhir. Desktop. Ke google.com. Oke, di sini sudah berhasil juga. Di sini soal 3 sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Kita lanjut ke soal yang keempat.
Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini kita akan buat ulang topologinya ya, mengikuti topologi soal yang ini ya. Jadi langsung saja. Baik, jika sudah kita buat, kita ubah server satunya. Kita ubah di sini menjadi ilkom.com. ilkom.com. Oke. ilkom.com sudah. Di sini untuk yang server kedua kita beri nama pendilkom.com. Untuk yang terakhir kita beri nama DNS server ya. Oke. Di sini kita coba sambungkan semuanya. Kita sambungkan terlebih dahulu mengikuti topologi soal ini ya. Oke, di sini sudah. Jika sudah, kita akan coba memasukkan IP address-nya ya. Jadi di sini kita coba masukkan IP address-nya, kita klik router dulu. Oke, di sini kita coba masukkan IP address-nya. Di sini di ini. Oke. Lalu saya akan buat 192.168.1.200. Oke. Di sini sudah. Untuk yang 01-nya kita akan buat 10.0.0.1. Oke. Di sini jangan lupa port statusnya dinyalakan. Oke, jika sudah nyala, kita akan tunggu sambungannya sampai berwarna hijau semua. Kita close ini. Kita akan tunggu sampai berwarna hijau semua. Sembari menunggu, kita akan coba atur IP address dari DNS servernya ya. Di sini ada DNS server. Oke, di sini DNS server. Oke, di sini kita ke default gateway-nya. Oke, di sini kita jadikan bagian atas dari routernya ini dengan mengetik 10.0.0.1. DNS servernya kita buat juga di 10.0.0.4. Oke. Lalu kita ke fast Ethernet. Kita masukkan IP address-nya ke 10.0.0.4. Oke. Lalu kita coba ke service. Oke. Di sini kita matikan HTTP dan HTTPS-nya ya. Oke. Jika sudah mati, kita atur IP ilkom.com-nya ya. Oke, di sini kita atur, kita ke fast Ethernet. Oke, di sini kita masukkan IP-nya 03. Oke, di sini sudah. Lalu kita ke default gateway-nya. Kita ketik 10.0.0.1. Oke. Kita coba masukkan DNS server yang tadi ya, 10.0.0.4. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita atur IP PC 0-nya ya. Jika sudah ini, kita atur ke PC 0. Di sini kita masukkan fast Ethernet, kita masukkan IP address-nya 10.0.0.3. Oke, lalu kita ke default gateway-nya. Oke, sorry, di sini kita masukkan ulang lagi di PC 0.
Oke, jika sudah, oke, kita atur default gateway-nya dan add DNS server yang sama seperti tadi ya. Di sini tadi kan default gateway-nya 10.0.1, DNS servernya tadi 10.0.04. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke bagian bawahnya ya, yakni PC1 dan pedilcom.com-nya. Oke, di sini kita atur PC1-nya terlebih dahulu. Kita ke host ethernetnya. Kita masukkan IP address-nya. Oke, lalu kita ke default gateway-nya. Di sini kita ketik 192.168.1.200. Oke. Di sini agar sesuai ya, tadi sesuai, lalu kita ke DNS servernya. DNS servernya sama seperti yang tadi, 004. Oke, di sini sudah selesai. Kita cek lagi. 200 tadi 4. Di sini. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke pedilcom.com-nya ya. Kita ke config, kita ke fast ethernetnya. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Oke, jika sudah, kita ke setting. Oke, kita ke setting, kita ke default gateway-nya. Default gateway-nya kita ketik 192.168.1.200. Oke, di sini DNS masih sama dengan yang tadi ya, 10.0.0.04. Oke, di sini sudah selesai. Di sini kita ke ilkom.com dulu, kita ke service, ke index. Di sini kita coba ubah. Sudah, kita tinggal mengatur dari DNS server agar bisa terhubung ke pedilcom dan ilkomnya ya. Kita coba ke DNS server, kita ke service, oke. Lalu kita ke DNS. Di sini kita on kan. Kita buat nama menjadi ilkom.com dengan ilkom.com, oke. Di sini kita tambahkan address 10.0.03. Lalu kita ketik add, oke. Sini sudah untuk ilkom.com-nya, kita tambah lagi satu lagi pedilcom.com. Oke, di sini kita tambahkan addressnya juga. Di sini addressnya 192.168.1.2. Oke, lalu kita klik add. Oke, di sini sudah selesai. Langsung saja kita uji coba. Kita coba baca dulu untuk soal 1. Kita baca untuk soal yang pertama tadi. Lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, di sini kita sudah baca. Kita coba klik PC 0. Oke, lalu kita ke desktop. Lalu kita ke command prompt-nya. Oke. Lalu kita coba ketik ping 192 168.111. Lalu kita klik enter. Oke. Sudah terhubung. Selanjutnya kita baca soal yang kedua. Ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Jadi kita langsung saja kita coba. Kita klik PC 1. Lalu kita ke desktop, kita ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping 10.0.02. Lalu kita klik enter. Oke, sudah terhubung di sini. Jika sudah, kita ke soal yang ketiga. Buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, jadi kita langsung saja kita coba. Kita
Kita ke PC1, kita ke config-nya, kita ke desktop-nya, kita ke web browser-nya. Oke, di sini kita coba input ilkom.com. Oke, lalu kita ketik. Oke, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita ke soal yang keempat. Buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Jadi kita langsung saja kita coba. Kita klik PC 0. Kita ke web browser. Oke, di sini kita coba ketik pendilkom.com. Nah, kita go. Oke, sudah berhasil. Di sini oke. Jadi sekian tugas 3 praktikum jaringan komputer pada kali ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, sekian, terima kasih.